Shalom, hari ini juga kita akan renungkan kitab Yosua. Hari ini pasal 5, teksnya ayat 2 sampai 15. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 2 sampai 12. Setelah menyeberang sungai Yordan, pertama umat Israel disunahkan, dan setelah mereka makan hasil negeri itu, berhenti mana. Paragraf yang kedua ayat 13 sampai 15. Pada suatu waktu Yosua berada di dekat Yeriko, dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Dia memperkenalkan diri, "Akulah Panglima bala tentara Tuhan." Kesimpulannya, setelah menyeberang sungai Yordan, pertama umat Israel disunahkan. Menurut hukum Taurat, mereka harus disunah pada hari ke-8 setelah lahir. Tetapi mereka yang lahir di padang gurun tidak menepati aturan ini selama tinggal di padang gurun. Ketika mereka tinggal di tempatnya masing-masing sampai mereka sembuh, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Setelah itu, nama tempat itu disebut Gilgal. Dan pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana berhenti. Jadi bangsa Israel harus berperang dan menggagalkan orang-orang Kanaan. Itu sebenarnya untuk Tuhan. Pada suatu waktu Yosua berada di dekat Yeriko, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Dia memperkenalkan diri, "Akulah Panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Dia berkata kepada Yosua, sama seperti Tuhan berkata kepada Musa, "Buka sepatumu, tanah tempat kau berdiri itu adalah tanah suci." Panglima bala tentara Tuhan, ia adalah Tuhan sendiri dan Kristus yang akan datang. Dia telah datang supaya berperang bersama dengan umatnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yosua akan bersunat orang Israel di Gilgal. Kedua, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal. Ketiga, Tuhan hentikan mana setelah orang Israel makan hasil negeri itu. Bukan sekali lagi menurunkan kasih karunia Tuhannya. Itu sudah mereka makan hasil negeri itu, Tuhan sudah janji mereka akan terus makan hasil negeri itu. Keempat, Tuhan menyertai perang dengan orang-orang Kanaan sebagai panglima bala tentara Tuhan. Ajaran bagi kita. Pertama, Yosua dan orang Israel taat perintah Tuhan dan bersunat di Gilgal, sekalipun kondisinya tidak baik, sekalipun kondisinya bahaya, mereka tetap taat. Kedua, mereka merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Ketiga, Yosua yang bertemu panglima bala tentara Tuhan itu tanggalkan kasunnya dari kakinya sebab dia berdiri tempat kudus sama seperti Musa. Aplikasinya begitu aja. Pertama, taat perintah Tuhan sekalipun kelihatannya bahaya dan tidak sesuai dengan situasi. Ya, pada waktu mereka bersunat, kondisinya agak sulit. Memang di padang gurun pun juga kondisinya tidak baik. Namun, kalau mereka sudah menyeberang sungai Yordan, maksudnya apa ya? Di depannya ada tentara-tentara orang Kanaan dan ada Yeriko. Di belakangnya ada sungai Yordan. Kalau mereka ingin berperang lebih dahulu daripada orang Israel, merekanya tidak bisa lari pun juga. Dan pada waktu itu tidak bisa melawan juga. Sehingga sebenarnya dengan pikiran sendirinya tidak bisa hal itu. Tidak mungkin. Namun mereka taat kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan tetap menjaga mereka. Kedua, usahalah senantiasa kuduskan diri sendiri dan berpikir senantiasa berdiri menghadap Tuhan di tempat kudus. Memang
memang mereka membuka kasut, membuka sepatu, karena tempat kudus ini, ya itu salah satu tandanya kita juga harus kuduskan dirinya sendiri, membuka hati dan menyucikan hati dengan semua cara-cara rohani. Ketiga, kuatkan hati dengan percaya akan Tuhan menyertai senantiasa dan dimanapun kita sebagai panglima bala tentara Tuhan. Ya, karena Yesus, karena Tuhan menyertai sebagai panglima bala tentara, kita tidak usah takut, harus tetap kuat. Jadi aplikasinya, selesaikan hal-hal yang belum selesai karena kondisi tidak baik dengan percaya Tuhan menyertai dan akan menjaga kita. Sekalipun kita tidak bisa melawan mereka, tidak bisa berperang, karena Tuhan sudah datang untuk kita sebagai panglima bala tentara, kita akan aman. Tidak usah takut. Melihatkan kepercayaan Anda tentang Tuhan menyertai. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.